Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NA sekalian, hari ini saya ada berita, walaupun berita ini agak telat, tapi ya nggak apa-apa ya, untuk nambah pengetahuan kita aja, berbagi info. Ini beritanya dari Berita Indonesia Hong Kong. Judulnya adalah Singapura, negara pertama hentikan hitung kasus COVID-19. Mari kita bacakan saja ya. Nanti sobat sekalian boleh komen di kolom bawah ini ya. Ini Singapura ini negara pertama yang menyatakan hentikan hitung kasus COVID-19. Saya bacakan ya. Seperti diberitakan di banyak media bahwasanya Singapura akan menganggap virus COVID-19 sebagai flu biasa. Jadi Singapura ini akan menganggap virus COVID-19 adalah sebagai flu biasa, dan itu artinya negeri Singa itu akan menjadi salah satu negara pertama yang berhenti mencatat jumlah kasus COVID-19 dalam setiap hari. Jadi mereka nggak mau hitung-hitung lagi. Singapura sudah tidak pandemik. Nah, begitu kira-kira. Negara Asia Tenggara itu telah mencatat hanya 36 kematian sejak awal pandemi dengan menerapkan aturan ketat untuk mengekang tingkat infeksi. Para pejabat ingin membuat langkah-langkah menghitung jumlah infeksi setiap hari. Sebuah cetak biru telah disusun oleh gugus tugas COVID-19 Singapura untuk mengakhiri 18 bulan pembatasan ketat guna memulihkan perjalanan bebas karantina dan pertemuan publik. Harapannya adalah membiarkan orang melanjutkan hidup mereka dengan menghapus aturan ketat dan tetap melakukan vaksinasi massal dan perawatan yang lebih baik. Jadi tetap aja ditekankan bahwa masyarakat dianjurkan tetap melakukan vaksinasi massal dan perawatan yang lebih baik. Bukannya memantau jumlah infeksi COVID-19 setiap hari, kami akan fokus pada hasilnya, tulis Kementerian Perdagangan, Keuangan, dan Kesehatan kepada Straits Times. Berapa banyak yang sakit parah, berapa banyak yang di ICU, berapa yang perlu diintubasi oksigen gitu ya, diintubasi oksigen dan sebagainya. Ini seperti bagaimana kita sekarang memantau influenza. Jadi dianggap ini kalau di Hong Kong itu namanya flu Hong Kong ya. Ada musim-musimannya setiap setahun sekali. Kita tidak dapat memberantasnya, tetapi kita dapat mengubah pandemi menjadi sesuatu yang tidak terlalu mengancam, seperti influenza, penyakit tangan, kaki, dan mulut, atau cacar air, dan melanjutkan hidup kita, ungkapnya. Para pejabat di Singapura bertujuan untuk memberikan setidaknya 2/3 dari populasi suntikan pertama mereka awal bulan ini. Jadi warganya itu paling enggak sudah disuntik vaksinasi 2/3 dari jumlah penduduknya, dengan jumlah yang sama sepenuhnya disuntik pada awal Agustus. Bukti awal menunjukkan bahwa dengan vaksinasi kita dapat menjinakkan COVID-19, katanya. Vaksin sangat efektif dalam mengurangi risiko infeksi serta penularan. Jadi paparan dari COVID-19 ini akan bisa dibatasi dengan kita bervaksinasi. Bahkan jika terinfeksi, vaksin akan membantu mencegah gejala COVID-19 yang parah. Kabar buruknya adalah COVID-19 mungkin tidak akan pernah hilang. Nah, ini dia Sobat NA, COVID-19 ini mungkin tidak akan pernah hilang. Mungkin 5 tahun, 10 tahun ya, sama kayak flu kan, nggak hilang-hilang.
kabar baiknya adalah mungkin bisa hidup normal dengan di tengah-tengah kita. Jadi sama dengan flu yang hidup bersama-sama kita di seluruh dunia, kan orang kena flu, dan mereka menganggap COVID-19 ini ya seperti flu. Begitu diungkapkan oleh pejabat di Singapura, yang dikutip oleh Jawa Post dan diambil oleh Berita Indonesia Hong Kong. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah berita ini kalau bagi negara-negara kecil mungkin, karena ya ini menurut pendapat saya ya, teman-teman sobat boleh memuat komennya nanti di dalam kolom di bawah ini. Mungkin dia negara kecil ya, dia itu kan tergantung kepada tourism, industri, dan katakanlah medical service dan lain-lain. Kalau ini terus berlanjut, kan negaranya akan terganggu ekonominya, karena keterbatasan negara lain dan prokes yang diterapkan Singapura sendiri sangat ketat untuk memasuki negaranya. Jadi memang sudah ada para ilmuwan di negara barat bahwa hampir sama dengan para pejabat di Singapura, bahwa pandemi COVID-19 ini mungkin sampai 5 tahun ke depan tetap ada, ya seperti flu aja gitu loh. Jadi kita disuruh dibiasakan hidup bersama COVID-19 ini, sama halnya ketika kita menghadapi flu. Nah, demikian teman-teman sekalian, baik yang di tanah air maupun yang ada di Hong Kong, berita ini baru pertama kali sebuah negara menyatakannya. Kita tidak tahu apakah negara lain mengikuti jejak Singapura ini. Kita tunggu saja. Apa kabar teman-teman sekalian? Tetap semangat ya, walaupun di dalam kondisi pandemik, apalagi sekarang di Indonesia diserbu varian Delta yang dulu di India sangat mencemaskan, sekarang malah sudah bisa diatasi oleh India, dan kini giliran Indonesia mengalami banjirnya varian Delta, sama seperti ketika India diserbu oleh varian Delta tersebut. Dan diberitakan juga oleh Hong Kong bahwa Indonesia termasuk negara high risk, negara yang berisiko tinggi. Makanya pesawat Garuda dan penumpangnya untuk 2 minggu ke depan, minggu lalu ya pengumumannya dari pemerintah Hong Kong, tidak boleh dulu mendarat. Mungkin setelah keadaannya membaik di Indonesia akan normal seperti biasa. Demikianlah tadi sobat Ina sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.